Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman. Alhamdulillah bi ni'matil Islam. Alhamdulillah bi ni'matil hidayah. Alhamdulillah bi ni'matil Quran was sunnah. Assalatu wassalam ala habibina wa safiina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa usratihi wa ashabihi wa man sara ala manhajihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd, fa in astaqal hadis kitabullah wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwafillah wa akhwatifiddin, arsadana wa arsadakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, sebuah nikmat yang agung Allah Ta'ala berikan pada kita sekalian. Wabil khusus adalah nikmat sehat, ya, di mana hari ini nikmat sehat itu jadi mahal, ya, dan sangat berarti bagi seorang muslim khususnya, karena Allah Azza wa Jalla masih berikan kasih sayangnya kepada kita dengan adanya wabah virus yang menimpa negeri ini. Ya, semoga antum dan kita semua diberikan taufik, sehat jasmani, wabil khusus sehat rohani. Karena sehat rohani itu akan membuat kita menjadi sehat jasmani, ya. Karena orang yang ketika punya rohani yang baik, insya Allah Ta'ala dia akan terarah untuk senantiasa sehat secara badaniah. Taib ikhwafillah, arsadana wa arsadakumullah. Sebuah tema yang sangat apik yang harus kita pahami, ya, karena kita kebanyakan di antara kaum muslimin, ya, khususnya terkadang tidak optimis dengan hari esok, ya, tidak yakin dengan apa yang Allah berikan pada kita. Bahkan mungkin lebih cenderung sebagian di antara kaum muslimin khususnya mereka pesimis. Padahal kalau kita mau mengulik, ya, kita mau membedah hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawi, ya, di mana kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, ya, dan Sahih Muslim, diletak nomor yang berbeda dalam Sahih Bukhari, ada kurang lebih 3-4 tempat di situ, dan Imam Muslim dalam Sahihnya dinilai para ulama hadisnya adalah hadis yang sahih. Nabi kita pernah bersabda, ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, ingat sahabat ini adalah sahabat yang istimewa. Beliau punya mazaya, punya keistimewaan yang mungkin, ya, tidak dimiliki oleh sebagian sahabat. Salah satu di antara mazaya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, salah satu di antara yang Nabi sebutkan, betisnya beliau lebih berat daripada gunung Uhud, ya. Dan ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa salah satu yang nanti akan ditimbang di Yaumul Mizan adalah, salah satunya adalah fisik. Tapi tidak semua dalam kondisi fisik orang ditimbang di hari kiamat. Salah satu di antara fisik yang ditimbang adalah sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala an, ya, karena beliau punya betis yang kecil, gitu, ya. Ketika beliau berjalan, kebanyakan di antara orang-orang munafik itu mentertawakan. Kemudian ketika sampai informasi pada Nabi kita Muhammad bin Abdullah, maka Nabi mengatakan, bima tadhakun, kenapa kalian tertawa dengan sahabatku, ya. Wallahi, kata Nabi, jikalau seandainya betisnya Abdullah bin Mas'ud ditimbang dengan Uhud, niscaya jauh lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Sehingga dari sini muncul di antara pendapat para ulama yang ditimbang adalah fisiknya, jasadnya. Tetapi hanya orang-orang tertentu, ya. Tidak boleh kemudian kita punya visi misi atau punya asumsi menggemukkan badan kemudian nanti ditimbang, lah, ya. Salah satu di antara informasi yang beliau sampaikan kepada kita, beliau pernah mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa shadiqul masduq. Nabi pernah menceritakan kepada kami, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang shadiq wal masduq, orang yang benar dan dibenarkan, ya. Dan ini tidak kita ingkari, gitu, ya. Kita nggak akan baca semua jamaah sekalian hadis ini, ya, karena hadis ini lumayan panjang. Kita akan ambil potongan bait hadis ini.
di mana untuk meyakinkan kita agar kita itu optimis untuk hari esok dan punya keyakinan yang kuat, ya, adalah terkait dengan 4 hal yang sudah Allah gariskan kepada kita ketika sudah diberikan ruh dalam janin itu, ya. Jadi ketika Allah sudah berikan ruh setiap janin yang ada, maka di situ sudah ada yang pertama adalah bikat bihi rizki. Sudah ada rezeki kita masing-masing, jemaah. Jadi kalau orang berpikir ketika dia kemudian besok seperti apa, makan apa, atau kemudian pekerjaannya apa, itu secara tidak langsung dia itu menolak akan hadis Allah telah gariskan kepada kita sebelum kita lahir, bahkan usia 120 hari, ya. Itu sudah ada rezeki kita masing-masing. Dan nanti kita akan coba untuk mendengarkan juga nasihat daripada Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dan juga kemudian Syekh Abdul Razak, ya, Ibnu Badar hafizallahu taala, nasihat-nasihat beliau terkait dengan menyikapi bagaimana kondisi umat khususnya para pemuda yang dia itu krisis akan kemudian sebuah keyakinan akan besok akan diberikan Allah rezeki, ya. Yang kedua Allah gariskan adalah wa ajalihi, ya. Kematian kita masing-masing sudah ada. Ini yang juga diterjemahkan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis murabba, ya. Nabi buat sebuah ilustrasi gambaran bahwa ada yang namanya murabba itu segi 4, ya. Dalam bahasa Arab murabba itu segi 4. Nabi gambarkan di mana semua perjalanan orang itu akan menjumpai ujung-ujung daripada segi 4. Nah, ujung-ujung itu yang disebut dengan ajal. Mau tidak mau kita itu akan ketemu dengan apa? Garis finish yang disebut dengan ajal. Tetapi kata Nabi dalam hadis itu, Nabi sebut kita itu punya obsesi, ya, punya keinginan. Dan keinginan itu kata Nabi yasduru ilal ajal wal amal. Keinginan itu bahasa Arabnya adalah amal, ya, bukan amal tapi amal pakai hamzah. Tapi kalau pakai ain itu namanya apa? Amal, aktivitas. Tapi kalau pakai hamzah artinya obsesi, cita-cita. Ada orang yang dia tembus sampai garis murabba, yang kemudian dia angan-angannya itu di luar kematian. Jadi besok mati itu nggak tahu, tapi dia punya obsesi yang jauh ke sana, ya. Jadi punya cita-cita ingin ini, tapi dia nggak tahu kalau besok itu mati, gitu. Maka dari situ yang harus kita pegang berat adalah bagaimana sebuah keyakinan, sebuah akidah bahwa kita sudah ada garis kematian kita masing-masing. Kemudian yang ketiga Nabi sebutkan setelah ajal itu Allah telah gariskan wa amalihi, ya, dan aktivitas kita. Hari ini kita duduk di sini itu sudah dicatat oleh Allah Taala. Ba'da isya nanti, ya, atau ba'dal halaqah kita kemana Allah sudah gariskan. Maka amal ini akan menjadi salah satu di antara bentuk real Allah kehendaki nggak dengan kita ini kebaikan, gitu. Ya, karena kalau bicara amal kan timbangan kita itu tolak ukur kita Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, makanya ketika Nabi kita pernah bersabda, ciri-ciri orang yang kemudian dikehendaki kebaikan itu may yuridillahu khairan bihi yufaqihu fiddin. Ya, jadi kalau melihat para pemuda-pemudi atau kaum muslimin punya juhdun kabirun li talabul ilmi itu masya Allah, ya, tidak ada kebanggaan yang paling istimewa kecuali melihat bagaimana saudara-saudara kita semangat atau kita semangat dalam talabul ilmi. Kenapa? Karena itu jalan untuk menuju kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan di depan kita itu tidak ada jalan kecuali talabul ilmi. Karena dengan talabul ilmi itu Nabi menyebut orang yang akan menuju kepada kefakihan, ya, pemahaman agama yang baik, ya, dengan ngaji, nabung baca kitab ini, nabung mempelajari kitab ini, nabung kajian ini, nabung kajian itu. Itu lama-lama akan jadi orang itu tahu terkait dengan agama dan syariat. Ya, makanya ketika berbicara kebaikan, ya, simpel kita definisikan kebaikan itu sama dengan pemahaman agama yang baik. Jadi kalau ada orang yang sekilas kita lihat secara kasat mata, masya Allah, ya, punya dunia, punya jabatan, punya harta, punya ini, punya itu, kok ternyata dia adalah orang yang jahil terhadap ma'rifatullah. Dia orang yang tidak kenal tentang nabinya, tidak kenal tentang rambu-rambu Islam, tidak kenal undang-undang agama. Nah, ini tidaklah kebaikan, gitu, ya. Ya, maka amal kita sudah ada semua, jemaah. Jadi hari ini ngapain, besok ngapain, lusa ngapain, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasakiyun aw sa'idun,
Yang keempat yang sudah digariskan adalah kadang-kadang kita happy, kadang-kadang kita sedih. Kadang-kadang kita kemudian bahagia, kadang-kadang kita mungkin ya tidak suka. Adanya sa'idun wa sakiyun, ya. Yang dalam kurung kalau kita mau pakai istilah ini ya takdir. Ya, dan takdir itu jamaah sekalian walanabluwannakum bi khairi wa syarri. Allah uji kita itu dengan dua hal yang sifatnya itu sesuatu yang tidak kita suka atau yang kita suka. Sama-sama ujian. Antum misalnya menikah kemudian dapat istri yang cantik, masya Allah, itu ujian. Kok antum juga nikah dapat istri yang lebih cantik lagi, lebih ujian lagi. Ya. Sesuatu yang sifatnya nikmat itu juga ujian. Yang sifatnya tidak nikmat, misalnya hilangnya jiwa, hilangnya harta, ya, masalah kok di kita seakan-akan begitu, itu pun juga apa? Ujian. Nah, tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita berangkat dari hadis ini ya, ini mukadimah untuk pengantar. Nah, kalau kita cermati 4 hal tadi ya, harusnya kita itu tidak kemudian kayak semacam seseorang muslim itu kemudian khawatir untuk besok itu ngapain gitu. Tema kita kan apakah kita akan khawatir untuk masa depan? Kalau dia paham 4 prinsip tadi, dengan mentereng dia akan lantang jalan dengan gigihnya dan semangatnya dan mengangkat kepala ke atas. Karena sudah 4 hal ini digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir. Bagi orang-orang yang ketika dia hidup kemudian kalau bahasa di luar sana adalah orang yang pesimis untuk menatap masa depan. Apakah itu berdosa? Ya berdosa. Ya. Karena pesimis ketika dia menatap masa depan itu sama halnya dia menendang atau kemudian melangkahi, atau kemudian dia tidak mengimani 4 hal tadi. Contoh sekarang ini kan banyak ya. Ya pasti kita habis kuliah kan orientasinya apa? Kerja kan. Ya, presentasinya besar lah, habis kuliah kerja. Kok tiba-tiba sudah kuliah selesai, ya, nggak dapat pekerjaan? Apa yang kita rasakan? Ya, sedih. Apa lagi? Galau, keluh kesah. Apa lagi? Ya, gabut. Anak muda sekarang. Pokoknya isinya semua adalah sakiyun. Kita itu menderita seakan-akan. Ya. Apakah kita meninggalkan sebuah hadis yang tadi kita baca bahwa Allah sudah gariskan semua sebelum kita dilahirkan? Ya memang Allah belum takdirkan kita mendapatkan katakanlah pekerjaan, belum mendapatkan kemudian barangkali yang hari ini teman-teman yang sudah punya ambisi untuk berkeluarga belum dapat juga jodoh-jodohnya gitu, ya. Ya isbir. Ingat, di balik semua yang Allah sebutkan rahasia-rahasia dalam kehidupan kita, misalnya Allah belum bukakan kita kenikmatan yang lebih, Allah belum berikan ini, belum berikan itu. Selama kita taat, selama kita sabar, di belakang itu hikmahnya besar jemaah. Yakinlah itu. Walaupun memang kita memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sifat itu innal insana khuliqa halu'ah wa idza massahu syarru jazua. Itu memang kita gitu. Kalau ada masalah kita suka berkeluh kesah. Ya kan? Kalau kita mendapatkan musibah, kita pun juga merengek berkeluh kesah. Tetapi kalau diberikan kebaikan, manu'ah. Lupa, kikir, ya. Itu pun juga tipe-tipe manusia kayak kita. Maka oleh karena itu, sikap kita dalam menghadapi masa depan ya tadi ya, bagaimana yang sudah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi jemaah sekalian kaum muslimin, arsadana wa arsadakumullah, kita coba untuk lihatnya salah satu di antara wasiat daripada ulama-ulama kita. Misalnya Syekh Abdul Razak ya, bin Badar hafizahullah taala, beliau menukil dari perkataan Ibnu Utsaimin terkait dengan hurriyatul insan. Seperti apa sih yang dikatakan bahwa manusia itu merdeka gitu? Kalau orang itu kemudian diperbudak dengan dunia, hati-hati. Itulah hadis Nabi yang kemudian ketika Nabi sabdakan ta'isa abdul khamila wa ta'isa abdul khamiso. Celaka orang yang menghambakan dengan khamilah ya. Khamilah itu semacam jubah, pakaian. Khamiso itu juga ya gamis. Dulu kan orang-orang Arab jahiliyah dengan pakaian-pakaian mereka itu bangga ya. Seperti misalnya contohnya sebelum sahabat yang mulia ya, radhiyallahu ta'ala Mus'ab bin Umair, sebelum beliau masuk Islam, pakaian yang beliau pakai masya Allah ya, terbaik dan terindah dan termahal yang ada
di negerinya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan Mus'ab bin Umair ketika beliau masih jahiliyah, pakaiannya itu bisa buat beli kampung. Bayangkan. Parfumnya kalau beliau pakai itu semua kampung itu bisa mencium kalau itu adalah aromanya Mus'ab bin Umair. Tidak ada yang punya parfum yang selevel dengan itu. Siapa sangka jamaah sekalian setelah beliau masuk Islam, ya, pakaian mewahnya, minyak mahalnya, tunggangannya, perhiasannya, tidak ada yang nempel dalam tubuh beliau ketika beliau hijrah dari kota beliau ke kota Madinah. Tidak ada yang nempel sama sekali. Bahkan ketika beliau wafat saja, kain kafannya tidak cukup. Apakah itu kemudian beliau itu rendah atau kemudian hina? Enggak. Bahkan Nabi puji, orang yang terbaik di antara kalian ya ini meninggalkan dunianya untuk apa? Untuk akhirat. Itu kata Nabi adalah khuriyatul insan. Yang disebut dengan kemerdekaan seorang manusia. Nah, kalau kita bicara masalah poin tadi di atas dan korelasi atau hubungan daripada khuriyatul insan, seorang itu kalau kemudian dia memikirkan besok, kemudian dia takut dan dia pesimis, itu sama halnya dia diperbudak jemaah. Tidak ada kemerdekaan. Kenapa? Dia terkekang dengan sebuah, misalnya, aduh, gimana ya, saya kok nggak berhasil, saya kok nggak, sehingga dia punya sekat yang kemudian dia seakan-akan kalau nggak begini berarti nggak benar-benar saya sukses. Yang akhirnya kemudian dihantui dengan apa? Masa-masa yang akan datang yang kemudian dia merasa khawatir. Maka itu bisa menimbulkan dosa jemaah. Ya, makanya pertanyaannya, apakah itu dosa orang-orang yang kemudian mereka khawatir dengan masa depan? Ya, walaupun perlu dirinci ya. Apakah khawatir dengan masa depan dalam bab-bab tertentu itu kemudian diperlukan? Ya perlu. Tetapi kalau dalam konteks 4 hal tadi, rezeki, kematian, amal, senang, susah, itu sudah ada patokannya. Tinggal kita menjalankan dengan ikhtiar, dengan berdoa. Ada beberapa yang Allah rubah dengan amaliyah seperti silaturahmi, ya kan? Bisa memanjangkan apa? Usia. Bisa melapangkan rezeki. Amal-amal yang Nabi sebutkan dalam hadis yang itu bisa berdampak, yang mungkin bisa merubah salah satu di antara kehendak Allah dengan takdir Allah juga, kita beramal dan berikhtiar yang kita lakukan dengan bentuk silaturahmi. Tapi kita lihat sejenak perkataan daripada Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Al-khurriyatul mutlaqah min asalibi ahli kitab fi idlalil muslimin. Ya, jadi kalau ada istilah bahwa kemerdekaan ya atau hurriyah ya kemerdekaan jiwa yang itu adalah sifatnya mutlak. Mutlak itu berarti bebas ya, tidak terikat dengan sesuatu apapun. Itu adalah seseorang yang kemudian dia memiliki pemikiran sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, dan itu enak itu ya. Kalau kita menggunakan standarisasinya itu pola pikir kita Al-Qur'an dan As-Sunnah, insya Allah apapun yang terjadi di depan itu kita mudah gitu melangkahnya. Gak perlu berpikir ini, gak perlu berpikir itu. Karena apa? Karena semua yang kemudian menjadi harapan dalam Al-Quran dan As-Sunnah kita wujudkan, yang dalam istilah kita sebut dengan ubudiyah ya. Jadi ubudiyah fi sarra ataupun ubudiyah fi dharra. Kalau orang itu sudah punya ini, maka dia akan senantiasa bisa menempatkan dalam kondisi susah, dalam kondisi senang, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala beliau pernah ditanya ya, tentang perkataan seseorang ya, apakah yang dimaksud dengan kebebasan ketika dia berpikir itu bisa membuat hatinya tenang ketika seseorang memahami terkait dengan kemudian bagaimana hari esok dari akan datang, kemudian ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, apakah dia akan mendapatkan ketenangan? Jawaban beliau rahimahullah ta'ala, wa minal ma'lum, sudah kita sadari bersama ya, anna wasafal insan bil ubudiyah lillahi tabarak wa ta'ala sarafun wa izzun ya, sarfun walahu wa izzun. Jadi kalau kemudian orang itu paham bahwa setiap hari yang dia lalui itu semua adalah ibadah, maka bisa dipastikan dalam diri orang itu ada syarafun wa izzun, ada yang namanya kemuliaan dan ada izzah ya. Izzah itu kayak harga diri ya. Maka oleh karena itu kalau orang itu menghambakan kepada selain Allah, maka berarti tidak ada izzah, tidak ada syaraf, tidak ada namanya kemudian kemuliaan, tidak ada namanya apa? Keagungan ya, karena dia merendahkan pada misalnya pada jimat gitu ya.
pada setan, pada jin, pada kemudian tempat-tempat yang dianggap keramat. Itu sama halnya dia menghinakan diri, ya. Dan itu bukan sebuah kemuliaan bagi seorang tersebut, ya. Dan bagi seorang muslim memandang hari esok itu apa sih jamaah? Ya. Makanya jangan dibayang-bayangi dengan kayak semacam klinik-klinik, kesirikan-kesirikan, atau kemudian torikot-torikot, atau kemudian amalia-amalia yang kemudian menyimpang. Karena itu akan berpengaruh ke hari esok. Dia dipastikan begitu, ya. Coba aja orang-orang yang punya jimat, bayangkan. Kalau orang itu jimatnya ketinggalan, dia di jalan, hari itu pula dia akan resah. Betul nggak? Ketika hari esok jimatnya hilang, wah lebih resah lagi. Hilang nggak ketemu seminggu, selama seminggu pun dia akan resah. Kenapa? Ya karena dia tidak bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka oleh karena itu berbicara bab masalah hari esok bagaimana sikap kita, ya kita menukil dalam sebuah hadis, ya, yang dimana Nabi sebutkan kun fid dunya ka'annaka gharibun au ghabirus sabil. Jadi kalau bicara dunia itu kan harus kita lewati kan fase-fase di mana setiap harinya, setiap detiknya, setiap saatnya, setiap harinya, setiap bulannya. Maka jadilah sebagaimana Nabi sabdakan, jadilah kalian di dunia ini seperti yang disebut dengan gharib. Ya. Mungkin teman-teman sekalian kalau baru kenal orang, apa yang kita lakukan? Masa langsung pegang tangannya kan nggak mungkin kan? Masa langsung kita peluk dari belakang kita minta, kan nggak mungkin. Pasti kita ada PDKT dulu, ya, ada pengenalan. Jangan gharib, ya. Keasingan orang yang baru kenal itu akan dia pelan-pelan gitu. Nah, dalam hidup kita itu begitu jemaah. Ya. Pasang optimis yang kuat, maka kita berjalan dengan pelan. Atau minimal menanggapi terkait dengan dunia adalah seperti ghabirus sabil, ya. Kita layaknya orang yang sedang musafir. Ya, namanya musafir itu kan ya akan pulang lagi kan? Ya. Nggak ada orang musafir kecuali nawa itu untuk apa? Hijrah, itu beda ya. Tapi perjalanannya dia musafir. Tapi namanya musafir itu dia akan kemudian pergi, ya, kemudian pulang lagi. Dan pulangnya itulah yang kita sebut dengan darul qaror, ya. Tempat kita kembali, yakni hari kiamat. Maka oleh karena itu ketika seseorang memahami terkait dengan hal ini, insyaallah taala dia akan semakin enak hatinya dalam menyikapi hari yang akan datang. Kita lihat lagi perkataan daripada Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ketika beliau menyebutkan bahwa seseorang yang ketika dia melihat di hari esok, ya, apapun yang terjadi, sesuatu yang dia suka ataupun tidak dia suka, maka hendaknya dia kuatkan dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan prinsip itu diantaranya satu, ya, al-yakin fi kulli amal. Jadi kita harus punya modal bahwa semua apa amal yang kita perbuat itu harus optimis, ya. Kalau enggak, ya pastinya kita lawan daripada optimis kan pesimis. Berarti kalau ada istilah yakin itu adalah kan optimis. Berarti kalau tidak yakin berarti apa? Sakun, ragu. Ya, makanya dalam bab fikih ragu itu tidak teranggap dalam bab amaliyah. Dalam bab ibadah, ragu itu tidak teranggap sampai dia yakin walaupun salah misalnya, itu yang dianggap. Ya, tapi kalau ragu enggak. Lah kehidupan kita untuk menatap esok itu kalau kemudian kita ragu, tidak ada optimis, tidak ada yakin, ya padahal yakin itu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Orang yang benar kalau tidak yakin itu kalah dengan orang sesat yang dia yakin. Ya enggak? Antum diskusi nih misalnya. Antum udah benar, ya, enggak salah. Tapi kayaknya enggak yakin gitu. Ya. Digertak sama kemudian lawannya dan lawannya ini sesat, menyimpang, kita bisa keder. Kenapa? Karena nggak ada yakin, ya, nggak ada optimis. Kita itu kalah dengan setan loh. Setan itu jin, kalau dia masuk kepada diri orang, ya, itu dengan optimis yakinnya, ketika diruqyah dia bertahan untuk tidak keluar dari jasad orang itu. Ya karena dia yakin kalau kemudian nanti suatu saat yang ruqyah pun takut pergi. Padahal setan itu sudah kepanasan, ya. Berarti modal yakin itu bisa menjadi salah satu alternatif kita ini semakin kuat jemaah. Tapi ya jangan modal kemudian yakin tapi sesat, itu nggak bisa, ya. Dalam bab ini yakin yang beliau sampaikan adalah bagaimana yakin ini
bahwasanya seseorang memiliki ilmu, kemudian dia berpijak di atas ilmu, yang kemudian dia mengamalkan dan dia yakin akan itu. Itulah kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau memberikan nasihat untuk menatap hari esok itu harus ada al-yakin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beliau menyebutkan dan senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Husnudzon berarti lawannya apa? Suudzon. Ya, kalau orang itu sudah suudzon, masya Allah ya, itu udah gak ada tenangnya. Ya. Setiap dia lakukan, kalau kemudian sudah suudzon didahulukan, ya udah. Setelah suudzon dibuka, maka gerbang-gerbang dosa berikutnya menyusul tuh. Ya. Tapi kalau kemudian kita husnudzon kepada Allah, ya. Contoh kan hari ini lagi rame juga kan masalah apa? Virus ini. Ya banyaklah orang berasumsi, beropini, ya. Berikan sebuah wacana dan lain sebagainya, bahkan mengeluarkan statement, oh sudah vaksin 2 kali kok masih kena virus yang levelnya receh katanya gitu. Ya juga ya kalau dipikir ya. Udah vaksin belum nih? Semua? Katanya yang kemudian kalau sudah vaksin itu ya corona lewat lah. Malah ini kena levelnya di bawah corona, ya. Akhirnya kemudian menyalahkan ini, menyalahkan itu, bla 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 dan lain sebagainya. Ini layasiku, ini nggak benar, ya. Dan Allah takdirkan kepada kita itu sebuah musibah, sebuah penyakit. Mau kita pasang tameng setebal apapun, kalau Allah sudah katakan kun fayakun, mau apa coba? Iya kan? Maka kalau kita depankan husnudzon itu enak, ya udahlah sakit, gitu kan? Tapi kalau suudzon, ya udah munculnya macam-macam. Oh pemerintahnya begini, oh si fulan begini, oh dokternya begini, udah macam-macam tuh. Karena kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, suudzon itu yasduru 'alal ma'asil ukhra. Dia akan melahirkan dosa-dosa berikutnya. Ya coba aja. Orang yang kalau suudzon akan melahirkan dosa-dosa berikutnya, maksiat-maksiat berikutnya, tabungan dosa yang akan dia dapatkan dengan suudzon dengan sebuah amal ataupun seseorang. Tapi kalau husnudzon enak tuh. Udah selesai urusan. Katakanlah hari ini masya Allah, alhamdulillah sudah vaksin gitu kan. Kok kena musibah? Ya itu memang takdir. Udah selesai. Mungkin di belakang itu ada hikmah yang besar, ya. Itu namanya husnudzon. Dan husnudzon itu, ya, Al-Imam Ghazali dalam kitab Tazkiyatun Nufusnya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau menyebut husnudzon itu bagian daripada tazkiyatun nufus. Kalau antum ingin hati dan jiwanya itu baik, ya bersih dan mudah dalam menyikapi, perbanyak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu akan ya penyakit-penyakit rematik, apalagi asam urat, ya, darah tinggi, insya Allah nggak akan mampir, ya. Tapi kalau isinya suudzon, ya udahlah, ya, siap-siap masuk UGD. Ya kenapa? Karena darah tinggi tuh. Ya. Dari orang itu slow aja, nggak usah kemudian kemudian ngangkat suara, kemudian menjalankan fulan karena suudzonnya, naudzubillah. Jadi kalau kemudian suudzon lebih kita kedepankan, bisa dipastikan menatap hari esok sudah nggak cerah jemaah. Ya. Dan kalau sudah seperti itu ya pastinya ini sesuatu yang kemudian salah, ya, dalam bab menyikapi bagaimana hari esok. Dan pastinya berdosa, ya. Orang-orang yang kemudian dia mengedepankan suudzon daripada husnudzon. Padahal Allah Ta'ala itu menciptakan di muka bumi ini tidak ada yang kemudian abas jemaah. Ya, tidak ada apa? Yang sia-sia. Apakah Allah menciptakan corona kemudian sia-sia? Ada hikmahnya. Obat-obatan laris. Ya kan? Para pedagang obat masya Allah sampai habis stoknya. Impor dari luar negeri dan lain sebagainya. Ya, banyak. Kalau kita mau menggali dari sisi yang berpikir positif, semua yang terjadi di muka bumi ini itu ada hikmahnya, bukan sia-sia. Hatta Allah menciptakan nyamuk yang gigit antum sampai antum marah, jengkel, mukulnya bukan pakai lagi pukulan pelan, ya, hawa nafsu itu kadang-kadang cepok gitu. Ada hikmahnya. Ya. Coba antum teliti dalam beberapa peneliti. Nyamuk itu menghisap darah kotor kita atau darah segar kita? Ayo. Nah, nanti PR-nya itu ya. Minggu depan dikumpulkan. Tugas antum teliti apakah nyamuk itu menghisap darah kotor atau darah segar. Kira-kira kalau antum digigit nyamuk sampai itu nyamuknya 10 gendut-gendut gitu, kalau dikumpulkan 1 gelas dan itu darah segar, kira-kira antum bangun gimana?
Iya, bisa loyo kan, bisa lemes. Ya. Nah, ala kulli hal semua Allah ciptakan ada hikmahnya jemaah dan tidak sia-sia, itu yang harus kita yakini. Sehingga tidak ada suudzon yang kita kedepankan. Nah, kemudian yang ketiga, kata beliau rahimahullah taala, beliau juga menyebutkan di antara untuk menatap masa depan ya, selain yakin, husnudzon ya, maka seseorang hendaknya kemudian membekali dirinya dengan ilmu setiap dia beramal. Jadi setiap kita berbuat itu kalau bisa dikasih pedoman dulu ya. Teori dalam bab agama, maksudnya adalah ilmu, itu jadi penting sebelum kita praktik. Sama lah dengan peneliti-peneliti hari ini ya kan. Gak mungkin orang itu akan membuat sebuah produk penelitian sebelum dikaji dulu kan. Kita pun juga begitu jemaah. Kadang-kadang kita itu tidak adil ya. Tidak adilnya itu kalau orang itu bab masalah apa, misalnya masalah dunia, gak ada ceritanya orang itu membangun asal-asalan ya. Gak ada ceritanya orang itu membangun rumah tingkat 5, tingkat 6, bahkan hotel, apartemen. Itu asal kemudian orang bangun jebret, gak bisa. Itu dihitung benar itu kedalamannya, kemudian besinya, kemudian apa, semennya, kemudian pasirnya, airnya, itu dihitung semua. Bayangkan, begitu pentingnya orang ketika mau bangun rumah, dengan detil dia sudah hitung ya, yang namanya kemudian apa, pondasi-pondasinya, kebutuhan-kebutuhannya. Padahal rumah, ya, bukan padahal rumah, ya itu penting, tapi itu dunia gitu loh. Ya. Tetapi kalau orang itu ibadah, dia beramal soleh, dia nggak bangun dengan ilmu gitu. Padahal untuk menatap masa depan itu dibutuhkan ilmu. Semakin akhir zaman jamaah sekalian, ya, itu semakin berat ujiannya. Salah satu contoh, di akhir zaman nanti akan muncul Dajjal, ya, dan Dajjal ini sangat mudah untuk mempengaruhi orang-orang yang iman-imannya, ya iman-iman mitasi, iman-iman musiman, itu gampang bagi Dajjal, ya. Tapi ketika ada seorang pemuda dari kota Madinah, ya, yang ketika Dajjal ini bertemu di perbatasan kota Madinah karena dia nggak bisa masuk kota Madinah, maka bertemu di luar. Maka tiba-tiba pemuda itu mengatakan, "Anta Dajjal, alladzi hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kok bisa tahu dari mana kalau ini Dajjal? Dari mana pemuda itu tahu kalau dia Dajjal? Padahal di saat itu semua orang yang bertemu dengan Dajjal tidak berani mengatakan dan lebih cenderung menjadi pengikut setianya, kebanyakan para wanita. Kenapa dia tahu jemaah? Ya. Para ulama menjelaskan kenapa pemuda akhir zaman ini, ya, yang nantinya kata para ulama akan menjadi pengikutnya Isa bin Maryam untuk berperang kemudian melawan Dajjal dan orang-orang kafir di belakangnya Dajjal. Dia tahu kalau dia Dajjal karena dia belajar ilmu di akhir zaman. Sama hari ini saya bilang kepada antum semua, kita semua, kita akan tahu ini dosa dan tidak, ini boleh atau tidak, ini syirik atau tauhid, ini bid'ah atau kemudian ini sunnah, ini taat atau maksiat. Tidak ada jalan kecuali apa? Ilmu. Ya, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah. Semua orang bisa berbicara di media massa, ya. YouTube ini menjadi sesuatu yang sangat mudah dikonsumsi. Semua orang bisa mengkonsumsi YouTube, ya. Dan guru-guru, orang-orang semua bisa bicara di situ. Kalau kemudian kita tidak punya filter yang baik, tidak punya kemudian apa? Saringan yang baik, setiap mendengar informasi, wah, ya bisa jadi kita akan digilas ya dengan kondisi zaman yang penuh dengan fitnah. Maka oleh karena itu, kata beliau, untuk menyikapi hari esok butuh akan ilmu sebelum kita ini berbuat. Ya. Sudah yakin, sudah husnudzon, ilmunya sudah mantep, ya, sudah yakin akan ilmu yang kita miliki, maka muncullah kemudian kata beliau yang keempat, senantiasa seseorang tersebut al-istiqomah. Nah, ini yang berat. Ya. Salah satu di antara wasiat Nabi kita Muhammad bin Abdullah kepada sahabat yang pernah datang kepada beliau. Maka sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qul fil islami qawlan la as'alu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku, beritahu aku satu ucapan yang saya tidak perlu tanya pada orang lain kecuali kepada Anda. Maka kemudian Nabi mengatakan, faqala kul amantu billah summastaqim. Katakanlah aku beriman, kemudian istiqomah. Artinya apa? Poin istiqomah ini menjadi sebuah catatan yang berharga di saat zaman yang penuh dengan maksiat. Antum keluar sudah penuh dengan maksiat. Antum naik motor ketemu di depan antum maksiat, ya.
Ya kecuali sudah nawa itu maksiat, ya itu beda. Tapi kalau nggak nawa itu, insya Allah ketemu dengan di depan kita yang kasiyatun ariyat atau mungkin mumilat, ya istighfar lah, ya kan. Karena minimal itu seseorang bisa istighfar di zaman fitnah ini. Karena kalau tidak, hafalan antum, kalau nggak punya hafalan ya mungkin ngajinya antum itu bisa rontok tuh, ya. Kalau hafalannya pas-pasan Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya udah. Kalau nggak rontok hafalannya ya mungkin ngajinya yang rontok. Yang sudah paham tadi taklim tiba-tiba keluar lihat begitu-begitu wassalam, ya. Barakallahu fikum. Kita adzan dulu. Kita istirahat sejenak, nanti pada adzan kita sambung kembali. Taib khafilah wa akhwatiddin rahimakumullah, kita sambung beberapa menit ke depan. Nanti jika ada pertanyaan monggo silakan untuk ditulis, ya. Bagi ikhwan nanti jika memungkinkan langsung bisa saja, bagi akhwat bisa ditulis. Taib. Kita sambung sedikit, ya. Kita menyempurnakan perkataan daripada Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau memberikan wasiat kepada kita sekalian. Jadi untuk menatap hari esok dan menjadi sebuah keyakinan adalah senantiasa seseorang itu istiqomah, dan ini wasiat Nabi, ya. Wasiat Nabi salah satunya yang membuat kemudian para sahabat senang itu amalnya ringkas sedikit tapi berbobot gitu. Walaupun konsekuensinya berat, ya. Iman dan istiqomah. Itu kan dua kalimat saja. Iman, istiqomah. Tapi faktanya untuk benar-benar kita beriman dengan kualitas grade level iman di angka 9, mungkin sekian, itu ya nggak mudah gitu. Dengan grade iman dan takwa serta kemudian istiqomah itu juga tidak mudah, tidak gampang gitu. Ya, apalagi di zaman fitnah hari ini, bagaimana cobaan ujian itu, masya Allah, ya, luar biasa, kanan kiri belakang depan atas bawah itu di kehidupan kita hari ini. Tetapi Nabi berikan wasiat istiqomah itu adalah untuk bagaimana seorang muslim agar bisa berjalan di atas kebaikan. Ya sekali-kali oleng, walaupun ya kadang-kadang kecenderungan kita punya jiwa yang dalam Al-Quran disebut dengan lawamah, ya. Jiwa yang lawamah itu jiwa yang gemble. Kadang-kadang keseret ke utara, kadang-kadang keseret ke selatan, kadang-kadang keseret ke, itu lawamah, ya. Asal jangan sampai jadi hati seperti qalbun mayyit, jangan, naudzubillah. Tapi kalau hati qalbun salim, mungkin nggak kita termasuk di antara hati yang salim? Ya, kalau kita bicara hati kan 3 tipe, ya. Tipe pertama adalah salim, tipe kedua adalah kemudian, ya kalau istilah lainnya dalam tazkiyatun nufus adalah marid. Kalau kita pakai redaksi Al-Quran adalah lawama, yang gemble, yang suka kadang ya maksiat, kadang taat gitu. Atau yang ketiga adalah mayyit. Kalau hati salim itu levelnya para al-anbiya, ya, levelnya para al-anbiya dan orang-orang yang bersama mereka. Kita itu levelnya di jiwa yang lawama. Maka di saat lawama, usahakan untuk melawan lawama itu istiqomah, ya. Memang berat, seperti halnya istiqomah misalnya, ya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah muluk-muluk. Istiqomah baca Quran ba'da maghrib, ya, seayat 2 ayat lah, ya, setiap hari. Kalau nggak bisa setiap hari, minimal pakem, pastikan punya keistiqomahan sepekan 3 kali. Dah, masa 3 kali nggak bisa istiqomah gitu, ya? 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Kok nggak bisa juga misalnya karena 1-2 hal, ya udah seminggu sekali. Wah, ini kebangetan lah, ya. Kalau seminggu sekali ini kebangetan nih. Seorang muslim tapi yang pedomannya Al-Quran, kiblatnya kemudian juga Al-Quran, tapi dipegangnya cuma sepekan sekali, ya. Kalah dengan gadgetnya. Ada yang ada di sini megang HP sepekan sekali? 7 jari? Antum bikinlah jadwal 1-2 hari nggak megang HP. Wah, kuat nggak? Ada apa sih di HP itu? Kok menarik sekali? Ayo, bisa nggak antum bikin bagaimana kemudian Al-Quran itu kayak HP? Menarik gitu. Ada apa ya di HP itu, ya? Kok sampai dia tuh sulit tuh dilepas? Ada apa? Coba antum analisa, coba antum kaji, coba antum teliti. Ada apa di HP itu? Sampai daya magnetnya itu sangat luar biasa. Hampir mungkin hitungannya per 1 menit ada. 1 menit telah buka HP, 1 menit buka HP. Kalau sholat ya enggak lah, ya. Tapi ketika tidak ada aktivitas, HP. Nah,
Kalau orang itu istiqomah megang HP, buka HP, kenapa dia bisa begitu istiqomah? Antum cari, kenapa mereka bisa istiqomah buka HP? Ya, nggak tahu kenapa, saya juga belum tahu jawabannya. Mungkin karena ada WhatsApp gitu ya. Kalau nggak ada juga tetap dibuka ya. Nggak tahu juga kenapa. Pokoknya ada aja ya. Ada YouTube-nya. YouTube dibuang, tetap aja dibuka juga. Ya, yang paling aman ya memang harus nggak megang HP. Waktu juga dulu nggak tahu nih kalau usia-usia 80-an ya, mungkin dulu waktu sekolah nggak megang HP kan. Dulu saya itu SMA baru megang HP kok. Itu pun HP kok SMA sih? Ketika mahasiswa. Saya ingat persis megang HP pertama kali 3315 Nokia itu. Oh, merek ya. Tahu ya? Waktu belum lahir jangan-jangan ya. Oh, itu udah senang banget tuh. Telepon sama SMS. Ini gimana caranya ya? SMS bisa lewat dari sini gitu. Gak ada kabelnya, gak ada apa, tapi bisa lewat gitu. Zaman itu. Sekarang Masya Allah ya, anak-anak kita SD. Kok SD? TK aja sudah paham akan gadget. Ya. Kalau mereka bisa istiqomah dalam bab masalah ini, kenapa kita nggak bisa istiqomah dalam bab masalah kebaikan? Teorinya gampang jemaah. Praktiknya Masya Allah seperti antum geret gunung ini ya, Merapi itu. Abot ya. Nah, tapi yang keempat ya, terkait dengan apa? Bagaimana menetap hari esok dengan senantiasa kita istiqomah. Yang terakhir, ya ini penting sekali nih yang terakhir ya. Beliau memberikan tips ya agar senantiasa kita berdoa. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal doa yang kita baca setiap saat, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Minimal itu dibaca jamaah. Atau membaca Rabbana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa-doa yang sifatnya bisa menguatkan bagaimana kemudian akidah, iman, amal soleh, keistiqomahan, semua dalam bab masalah ubudiyah. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pernah saya singgung juga terkait dengan doa ini penting. Dulu kalau mungkin teman-teman tahu bagaimana kemudian negara kaum muslimin ya waktu di zamannya memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa, mungkin bisa dikatakan menjadi sumber salah satu di antara negara yang punya kontribusi melahirkan, mengalumnikan ulama-ulama dan cendekiawan muslim dunia. Negara Andalusia. Betul nggak? Negara Andalusia itu dulu Masya Allah ya, ulama-ulama kibar lahir di sana. Ya. Ketika ditaklukkan waktu itu kemudian dipegang oleh kaum muslimin Tariq bin Ziyad, yang siapa tahu, siapa sangka hari ini jamaah sekalian, Andalusia itu menjelma menjadi negara yang barangkali ya anak-anak kita itu nggak tahu. Kalau dulu pernah mengalumnikan kaum muslimin, ulama-ulama besar, cendekiawan-cendekiawan muslim yang hebat. Sekarang menjelma menjadi negara Spanyol. Adik-adik kita, anak-anak kita, bahkan mungkin kita cuma taunya kalau di Spanyol ya kalau nggak Real Madrid ya Barcelona. Nah gitu. Apalagi kemudian pakai nomor punggung belakang, udah tahu itu. Ya. Kenapa? Kok sampai sebegitunya kemudian negara dulu yang dibanggakan kaum muslimin mengeluarkan alumni-alumni terbaiknya menjadi ulama-ulama kibar. Salah satunya di antara penjelasan para ulama, salah satunya ya adalah di saat itu orang itu sudah merasa nyaman. Udahlah, udah muslim, sudah jaya, ya. Akhirnya kemudian dia lalai berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik, Rabbana ya atina fid dunya hasanah. Dia lupa doa-doa itu. Maka kita itu doa itu kenapa Nabi hargai doa itu sebagai apa? Ibadah. Dalam sebuah hadis Nabi katakan bahwasanya ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu bagian daripada ibadah. Harapannya setiap kita berdoa di situ ada nilai pahalanya. Dan harus yakin setiap doa itu ibadah gitu. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ya fi sulusil lail. Karena tidak ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mahkota penghargaan bagi hambanya kecuali hanya di sepertiga malam jemaah. Yang zilu rabbuna tabaraka taala ila sama'id dunya. Allah taala itu turun di langit dunia di sepertiga malam. Hanya waktu itu saja. Kalau kita ingin kemudian tabaruk di waktu itu dengan minta pada Allah Ta'ala, Allah ijabai di waktu itu ya. Jadi kalau ada kerutan-kerutan dalam hati kita, ada masalah, problematika, pekerjaan belum lancar, jodoh juga belum nggak tahu kemana ujungnya gitu ya, doa di waktu itu. Kok nggak ketemu juga Ustadz?
ya mungkin nggak ada wanita yang belum cocok untuk antum, ya gitu. Atau mungkin ada pekerjaan tapi belum cocok untuk antum. Allah sembunyikan terbaik bagi orang-orang yang meminta kepada Allah di waktu itu. Jadi kalau misalnya kita sudah ikhtiar mau bekerja di ini kok nggak dikabulkan, padahal kita sudah merengek nih, berarti itu nggak terbaik bagi kita. Allah sembunyikan yang lebih istimewa lagi, ya kan? Ya siapa tahu besok jadi presiden tiba-tiba gitu, ya. Allahumma nggak amin kayaknya. Taib, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari hal-hal di atas ya, 5 poin tadi bisa membuat kita ini kemudian senantiasa menatap masa depan, diikuti dengan 4 landasan yang awal kita sampaikan hadis Nabi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Insya Allah ya, dengan demikian semua aktivitas kita ke depan, besok, lusa dan seterusnya itu kita bangun di atas ilmu, dan itu insya Allah akan kemudian sangat luar biasa berharga, karena setiap amal kita, setiap kita melangkah itu semua isinya pahala, pahala dan pahala ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Demikian ikhwafillah yang dapat kita bagikan, semoga ada manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi ikhwan yang mau tanya bisa langsung open mic ya. Ya open mic, bukan Zoom ya. Angkat tangan aja. Ini dari ikhwan, apa dari akhwat? Oh campur, taib. Kalau malu tanya bisa ditulis itu kata Syekh Salim, bertanya dengan kertas itu lebih menenangkan. Kalau ada pertanyaan yang sifatnya privasi. Taib. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apabila kita telah mengkhidbah akhwat, wah ini judulnya apa ya tadi ya? Oh iya, masuknya pemuda soalnya. Dalam kurung diterima. Lalu kita khawatir akhwat ini berubah ketika sudah menikah. Dalam kurung menjadi buruk sikapnya atau kurang bagus agamanya. Bagaimana ini Ustaz? Itu tugas antum. Ya. Kalau misalnya sudah kemudian kita khidbah akhwat tersebut, ya karena dalam bab ta'aruf ya kan secukupnya. Walaupun boleh secara detail dalam artian menanyakan dia siapa, anak siapa, bagaimana akhlaknya, monggo. Tapi anggaplah bagaimana kemudian yang disampaikan tadi, setelah kemudian terjadi, sudah dikhidbah, bismillah nikah, akhirnya muncul beberapa hal yang memang tidak cocok. Ya ikhwah, antum kalau mau mencari cocok yang sempurna angka 100 seorang akhwat, nggak tahu ya nyari di mana ya. Ya nggak ada, ya nggak ada. Begitu juga si akhwat mau mencari suami yang kemudian perfect 100, nggak ada. Ya. Istri-istri Nabi kurang perfect apa coba? Kalau bicara standar agama, bicara standar bagaimana yang dipilih Nabi, kurang perfect apa coba istri-istri Nabi? Ya kan? Tapi itu juga ada di antara mereka yang Nabi tegur, Nabi ingatkan. Ya, Bunda Aisyah coba, istri Nabi yang paling istimewa, istri yang kemudian mengantongi hadis yang paling banyak, termasuk bahkan dikategorikan sebagai gurunya sahabat. Itu pun pernah disentil Nabi, pernah dijewer, ya. Dijewer dengan dididik. Ketika datang orang Yahudi pada Nabi mengatakan assalamu alaik, ya, kata orang Yahudi, binasa engkau Muhammad. Nabi berpaling. Aisyah mencak-mencak, ya, assalamu alaik wa la'natullah alaik wa ghadiba alaik, katanya. Maka Nabi jewer Aisyah, ya Aisyah, jangan gitu, ya. Kalau mereka mengatakan kepada kita celaka kita, saya sudah mengatakan dalam hati saya alaik, semoga kalian juga, kata Nabi. Kamu jangan nambah-nambah, laknat, dibenci, diadab, nggak boleh. Itu Aisyah loh ya. Apalagi akhwat kita, ya. Gitu. Maka tugas antum mendidiknya. Terus ini maksudnya gimana ini? Terus gimana Ustadz? Apa minta kemudian ganti? Antum ganti belum tentu mendapatkan menu yang sama, ya. Enak banget ganti. Didik ya akhi. Dan itu menjadi ladang antum, ya. Jadi ladang soleh amal antum ketika kemudian antum di saat menjumpai barangkali istri antum kurang taat, ya antum ajarin. Itu amal soleh antum di situ, gitu.
Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga antum, jaga istri antum dari jeratan api. Itu tugas kita gitu. Ya kecuali setelah dididik, setelah diarahkan, diajak ngaji, diajak ini masih bangkang ya monggo ya. Tanya lagi yang nanti setelah itu ya. Setelah kejadian dididik, diarahkan, dibina ya. Ya mau tanya lagi ke Ustadz, dibinasakan apa boleh Ustadz gitu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Jika semua sudah ditentukan oleh Allah, lalu untuk apa kita berikhtiar? Masya Allah, barakallahu fiik. Dalam kitab Aqidah atau Hawiyah, bahasan terkait dengan masalah takdir. Kalau dalam bab masalah takdir kan ada qada dan takdir jamaah ya. Qada itu ketetapan, takdir itu juga ketetapan, tapi itu final. Nah, di tengah-tengah itu ada wa atau wawunya itu, ya, atau dan dalam Indonesia kita, itu ikhtiar kita. Maka di saat Allah berikan qadanya kepada kita, memang kita ada hasil finalnya, dan di tengah-tengah itu ada usaha kita. Dan ketika Allah sudah takdirkan kita, katakanlah misalnya kita menjadi misalnya jangan penduduk neraka ya, naudzubillah. Jadi pekerja swasta misalnya nih ya. Ngapain kita kemudian ikhtiar usaha ini? Emangnya kita tahu besok jadi pekerja swasta misalnya gitu? Toh kita nggak tahu besok itu akan terjadi apa. Toh kita nggak tahu besok itu kemudian Allah berikan seperti apa. Maka adanya ikhtiar. Maka berarti kalau orang mengatakan jika sudah ditentukan, terus ngapain kita ikhtiar? Nah, ikhtiar kita itulah yang menentukan bagaimana hasil akhirnya jemaah. Gitu loh. Jadi bukan dibalik. Loh terus ngapain? Mau sudah ditakdirkan? Iya, tapi dengan ikhtiar itu Allah Ta'ala sudah tentukan kepada kita jalannya, finishnya, hasil akhirnya. Ya justru dengan ikhtiar itu Allah akan berikan yang terbaik, ya kan? Ikhtiar itu kan bagian daripada usaha, ya. Maka harus ada ikhtiar, harus yakin terkait dengan hal itu. Yang kedua, apakah orang yang hari ini bermaksiat juga termasuk sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Thayyib, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya, adalah takdir baik dan takdir buruk. Ya, kita katakan itu dan kita yakini itu. Tapi Allah tidak kemudian ya menghendaki seseorang untuk kemudian berbuat maksiat atau berbuat dosa. Allah memang ciptakan ada takdir baik yang disebut dalam istilah hadis tadi adalah sakiyun atau saidun, senang, susah, ya kan? Tapi Allah sebenarnya tidak kemudian menciptakan keburukan karena Allah sifatnya adalah baik. Ya. Nah dari mana itu Ustaz gitu ya? Ya memang ada takdir yang kemudian kita berbuat dosa, berbuat maksiat ya. Maka Allah akan menggiringnya saja jemaah. Menggiring sesuai dengan apa yang kita yakini. Ketika orang itu kemudian yakin dalam bab kemaksiatan dia lakukan, maka dia otomatis terjerumus dalam kemaksiatan. Ya. Maka Allah cuma menggiring. Begitu pula juga Allah menggiring orang-orang yang taat. Ya, maka dia akan digiring dalam kebaikan. Inilah kalau dulu saya belajar masih ingat di bangku kelas 4 atau 5 SD itu ya, ada guru saya namanya Pak Jatmiko rahimahullah taala, guru PPKN ya. Beliau bilang keyakinan seseorang itu diikuti oleh Tuhan yang Maha Esa. Waktu itu saya nggak begitu ngeh gitu. Sehingganya itu ketika sudah belajar akidah, oh ternyata memang benar. Kita yakin apa Allah iringi gitu. Kalau orang itu yakin kesesatan, ya Allah akan lihat tuh sejauh mana dia akan keyakinannya, maka dia semakin akan sesat dan sesat. Yang yakin akan kebaikan, Allah akan bimbing dia terus baik dan baik. Ya, ingat dalam bab masalah takdir, jika ada takdir buruk, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wala yalumanna ila nafsak. Jangan pernah engkau menyalahkan kecuali apa? Dirimu sendiri, ya. Nah, yang ketiga, jika kita harus meninggalkan dunia dalam kurung harta, bagaimana kita dapat berdakwah sementara faktanya pada saat ini hanya orang berharta yang didengar ucapannya. Thayyib, ada dua hal di sini yang menarik ya. Satu adalah terkait dengan apakah harus dakwah dengan harta? Ya, tidak juga. Yang kedua, apakah hanya dengan harta orang itu didengar ucapannya? Ya, bisa benar bisa tidak gitu. Pertama terkait dengan masalah meninggalkan dunia dalam kurung harta, ya, berarti ada apa ya dalam penjelasannya harta gitu. Apakah meninggalkan harta itu kemudian sesuatu yang ini zuhud itu jamaah sekalian, ini hampir mirip-mirip dengan zuhud ya. Hati-hati dalam mendefinisikan zuhud dan memahami zuhud. Zuhud itu bukan berarti nggak butuh dengan dunia,
bukan berarti nggak butuh dengan harta, enggak, itu salah. Zuhud itu lebih mengedepankan akhirat daripada dunia, itu zuhud. Boleh nggak Ustaz orang kaya? Boleh, ya nggak ada masalah. Orang kaya bisa nggak zuhud Ustaz? Bisa. Orang kaya yang kemudian dia zuhud ketika dipanggil Allah untuk sholat, dia tinggalkan bisnisnya, dia tinggalkan kemudian aktivitasnya, itu namanya zuhud. Zuhud itu lebih mengedepankan masalah dunia, masalah akhirat daripada dunia. Maka kalau kemudian apakah dakwah itu, iya memang kita tidak mungkin bahwa saat ini dakwah dibutuhkan dengan semua ornamennya, ya, alat-alatnya, medianya dan sebagainya. Tapi nggak segalanya jemaah gitu loh. Ya, terus bagaimana kemudian kalau ada orang yang dengan hartanya ucapannya bisa didengar, ya. Nah inilah yang kemudian jadi salah, ya. Kalau kemudian hanya sekedar harta ucapannya didengar, ya, maka ini yang menjadi fatal. Ya, jangan sampai karena dengan jabatan, harta, kemudian pangkat, dia bisa seenaknya kemudian berbicara dalam bab masalah ya agama khususnya. Dan ini pun juga sudah terjadi, ya, bahwa dengan harta, dengan posisi duduknya, pangkatnya, jabatannya, itu ya kadang-kadang dia bisa bicara dalam bab semua bab. Ini yang fatal juga. Contoh, orang habis haji pakai kopiah putih, sekarang udah gak laku, ya. Masih ada. Kalau dulu di kampung saya kalau pakai kopiah putih itu Pak Haji, udah itu aja. Makanya kalau dulu pakai kopiah putih yang agak kotak, ini sudah Pak Haji, mau muda mau tua. Sekarang udah nggak level kayak gitu, ya. Orang pakai kopiah hitam, ya juga haji banyak. Yang putih kadang-kadang juga belum haji gitu, ya. Orang sekarang tuh kalau kemudian di kampung saya, orang kalau sudah haji, oh iya memang itu suaranya sangat didengar. Ya, apalagi dia punya posisi, punya harta, iya didengar memang. Walaupun bacaan Al-Fatihahnya masih salah-salah. Pernah saya ditanya oleh salah satu di antara jamaah, Ustaz, apa hukumnya imam bacaannya bermasalah? Ya kalau fatal, batal sholatnya. Oh di kampungan itu ada Ustaz. Jamaahnya itu sampai gelisah karena yang jadi imam itu adalah Pak Haji. Habis haji jadi imam, Masya Allah, ya. Jadi standarisasinya di kampung ini itu kalau jadi imam pokoknya pakai kopiah putih aja. Itu haji. Baca Al-Fatihahnya, Masya Allah, kata beliau, wah fatal lah. Ya saya bilang batal sholatnya. Ijma ulama Al-Fatihahnya itu salah, batal sholatnya. Kecuali nggak ada pilihan kecuali yang paling baik yaitu, ya. Maka ya fatakullah mastata'tum gitu kan. Nah di sini memang tidak kita pungkiri orang yang punya harta punya suara, ya. Tapi tidak selamanya. Dan ini saya kira perlu diluruskan gitu, ya. Tidak selamanya demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, bismillah Ustaz, bagaimana pandangan Islam tentang the power of will, ya, yakni yang sering memikirkan sesuatu yang baik nanti sesuatu tersebut akan terjadi. Thayyib, optimis bagus. Tetapi kalau kemudian meyakini terjadi itu bab lain. Optimis itu harus, ya. Al-yakin itu harus. Tapi kalau kemudian keyakinan dan optimis itu mengharuskan kita menggapai dan terjadi, ini yang mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang tidak tepat. Sehingga kaidah tadi, ya, the power of will ini tidak tepat dalam bab masalah akidah, khususnya untuk masalah hasil. Tapi kalau masalah keyakinan, kemudian untuk optimis, maka memang harusnya kita demikian, ya. Seorang muslim dituntut untuk senantiasa dia yakin dan optimis. Wallahu a'lam bishawab. Lagi cukup. Tapi kalau dianggap cukup demikian, ikhwafillah yang dapat kita bagikan, semoga ada manfaatnya untuk kita sekalian dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.